Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat artikel dan poster mengenai tugas PBL Bahasa Indonesia mengenai cara mudah memahami dan menggunakan jenis-jenis paragraf beserta fungsinya untuk pembelajaran bahasa. Selanjutnya, anggota kelompok terdiri dari anggota kelompok ada Atika Cahaya Wulandari dengan NIM 63220245, ada Fahri Bayu Septiadi dengan NIM 63220132, ada Selo Harlianti dengan NIM 63220350, ada Renta Ulisi Manihuruk dengan NIM 63220075. Saya Diana Afrianti dengan NIM 63220155. Terdapat pendahuluan dan pengertian paragraf. Dalam pembelajaran bahasa, paragraf merupakan satuan terkecil yang berfungsi mengembangkan ide pokok. Paragraf bisa diartikan kumpulan beberapa kalimat yang di dalamnya mencakup gagasan pokok dengan topik yang sama. Memahami berbagai jenis paragraf beserta fungsinya sangat membantu dalam menyusun tulisan yang efektif dan mudah dipahami. Paragraf merupakan satu kesatuan kalimat yang berisi gagasan pokok dan kalimat-kalimat penjelas yang saling terkait. Paragraf yang baik harus memiliki kesatuan, yaitu fokus pada satu ide utama dan koherensi yang menghubungkan kalimat-kalimat dalam paragraf agar mengalir dengan logis. Selanjutnya itu ada jenis-jenis paragraf. Yang pertama itu ada paragraf deskriptif. Paragraf deskriptif ini menggambarkan sesuatu secara detail sehingga pembawa dapat membayangkan objek, tempat atau suasana yang diceritakan. Contoh dari paragraf deskriptif ini adalah ciri fisik seseorang, suasana kelas, dan tempat wisata. Nah, yang kedua itu ada paragraf naratif. Paragraf naratif ini berisi rangkaian peristiwa atau cerita yang disusun secara kronologis. Jadi paragraf naratif ini itu bisa dicontohkan cerita pendek, novel, biografi, dan laporan perjalanan. Yang ketiga itu ada paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi ini menjelaskan dan memberikan informasi dengan jelas dan logis. Nah, ini nih contohnya itu seperti artikel ilmiah karena dia memaparkan fakta. Terus contohnya lagi itu ada laporan, ada buku pelajaran. Dan yang keempat itu ada paragraf argumentatif. Paragraf ini mengemukakan pendapat yang didukung dengan alasan dan bukti konkret. Nah, contohnya ini seperti opini, esai, dan artikel persuasif. Nah, fungsi dari paragraf argumentatif ini untuk mengajak pembaca menerima atau mempercayai pandangan. Nah, yang kelima itu ada paragraf persuasi. Paragraf persuasif ini berfokus untuk mengajak pembaca melakukan suatu tindakan atau mempercayai sesuatu. Nah, contohnya ini seperti iklan, kampanye, dan ajakan sosial. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara mudah memahami dan menggunakan jenis paragraf. Yang pertama itu, kita harus mengenali karakteristik tiap paragraf dengan cara mempelajari jenis-jenis paragraf yang kita gunakan, seperti tujuannya, penggunaan kata-kata, serta struktur kalimatnya. Yang kedua yaitu ada menentukan tujuan tulisan. Jadi sebelum kita menulis, kita harus memikirkan apa yang kita akan sampaikan, seperti kita akan menjelaskan, menggambarkan, atau mendeskripsikan, atau berargumen, atau membujuk pembaca. Yang ketiga yaitu ada latihan terfokus. Di sini kita akan mempraktikkan membuat satu persatu jenis paragraf. Misalnya menggunakan jenis paragraf deskripsi tentang tempat favorit atau membuat cerita singkat tentang pengalaman harian. Yang keempat yaitu mengombinasikan paragraf. Dalam tulisan yang kita buat misalkan panjang, kita dapat menggunakan berbagai jenis paragraf untuk memperkaya isi dan memudahkan pemahaman pembaca. Yang kelima yaitu ada evaluasi dan revisi. Di sini kita dapat membaca ulang dan memeriksa jenis paragraf yang kita gunakan. Apakah sudah sesuai dengan tujuan? Lalu hasil dari evaluasi dan revisi ini bisa merujuk, bisa mudah dipahami untuk pembacaan kita. Di sini saya akan menjelaskan fungsi jenis paragraf dalam pembelajaran bahasa. Yang pertama itu
melatih variasi teks tulis. Yang kedua, mengembangkan kosakata dan struktur kalimat. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan analitis. Yang keempat, memudahkan pemahaman teks. Lanjut, manfaat menguasai jenis paragraf bagi mahasiswa. Ada 4 poin. Yang pertama, membuat tulisan lebih terstruktur dan sistematis. Yang kedua, menyampaikan gagasan dengan efektif. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan berpikir logis dan kritis. Yang keempat, mendukung keberhasilan akademik dan komunikasi tertulis yang baik. Kesimpulan, memahami dan menguasai jenis-jenis paragraf beserta fungsinya sangat penting dalam pembelajaran bahasa karena sangat membantu mahasiswa dalam menyusun tulisan yang terstruktur, logis, dan komunikatif. Dengan mengetahui berbagai jenis paragraf, mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan menulis dan komunikasi yang baik melalui latihan mengenal karakteristik setiap paragraf, menentukan tujuan tulisan, berlatih menulis secara terfokus. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.